Ada yang mau kabur, kabur aja. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila, luar binasa. Ini sesuatu hal yang sangat membagongkan menurut saya pribadi. Jadi guys, Mr. Wowo baru-baru ini dengan muka tegang, muka marah, ya dengan kesel dia mengatakan, kalau mau kabur, kabur aja ke Yaman kek, ya. Jadi Pak Prabowo mengatakan seperti itu. Kalau mau kabur, kabur aja, kabur ke Yaman gitu, kata Pak Prabowo. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa harus ke Yaman? Apakah dia menyindir seseorang gitu? Apakah dia menyindir Pak Anies? Kenapa nggak ke Yordania misalnya? Kenapa nggak ke Eropa misalnya? Kenapa nggak ke Filipina misalnya? Kenapa nggak ke neraka misalnya gitu? Kenapa nggak ke sorga misalnya? Kenapa nggak ke langit ketujuh misalnya gitu? Kenapa nggak ke Amerika misalnya? Kenapa harus ke Yaman? Apakah dia menyindir Pak Anies? Nah, jadi kalau saya perhatikan CEO MBG yang ada di Konoha ini, kalau saya perhatikan itu sangat-sangat, menurut saya pribadi itu sangat terobsesi dengan yang namanya kebijakan-kebijakannya. Jadi kalau kita perhatikan program daripada Mr. Wowo yaitu MBG itu kan, bukan berarti saya mengatakan MBG itu buruk ya, bukan ya. MBG bagus sebenarnya, bagus banget, saya mendukung. Tapi pelaksananya yang buruk. Apakah ini salah daripada Pak Prabowo? Enggak. Ya, apakah ini kelainan dari Pak Prabowo? Enggak. Ya, itu dari satu sudut pandang ya. Di sudut pandang yang lain ada juga yang mengatakan ya, haters daripada Pak Prabowo mengatakan, oh ini kelainan dari Pak Prabowo. Kalau MBG ini gagal, ini kelainan dari Pak Prabowo ya. Kan Pak Prabowo yang memilih anggota ya. Pak Prabowo sebenarnya yang memilih ya orang-orang tertentu ya. Apakah dia memilih orang yang dipercaya atau tidak, sehingga banyak orang keracunan MBG dan sebagainya. Ya, itu dari sudut pandang haters dari para Pak Prabowo. Kemudian kalau misalnya nih ya kita berpikir secara rasional, apakah MBG ini terlalu dibutuhkan sekarang ini? Menurut keyakinan saya, MBG itu penting ya menurut saya pribadi ya. Saya nggak mengkritik MBG, penting untuk menahan lapar gitu. Berbagi gizi enggak juga ya. Kenapa? Karena pelaksanaannya, lagi-lagi pelaksanaannya. Kemudian kenapa Pak Prabowo ini ngotot banget dengan MBG itu? Apakah ini alasannya Pak Prabowo menyindir Pak Anies? Jadi gini guys, kalau misalnya Pak Prabowo itu menghentikan program MBG, maka ini akan jadi kelemahan Pak Prabowo ketika Pak Prabowo mencalonkan diri tahun 2009. Itu artinya saya meyakini ya, dengan seyakin-yakinnya Pak Prabowo akan mencalonkan diri tahun 2009. Akan mencalonkan diri. Kenapa? Apa alasannya? Bukti yang paling masuk akal itu ya, kalau misalnya dia cuma satu periode, dia pasti mau merubah kok ya konsep MBG gitu ya. Ya udahlah, MBG cuman 3 kali seminggu doang gitu. Atau misalnya kita jangan terlalu memaksakan MBG, yang lain aja lah. Misalnya nih ya, seperti katakanlah kita khusus bagi ibu hamil aja deh, nggak usah ke MBG ya, kita beli telur ya, per keluarga yang miskin dan sebagainya, kita beli makanan aja deh ya. Atau kita makan, kita kasih makan orang-orang yang terlantar di jalan deh misalnya ya, kalau diganti misalnya. Nah, ini kan sebenarnya diuji ya integritas daripada Pak Prabowo. Kalau misalnya nih ya Pak Prabowo ini mencalonkan jadi presiden 2009, kan pasti diolok-olok tuh ya sama lawan politiknya. Diolok-olok gitu karena gagal gitu. Lalu bagaimana dengan Pak Anies? Apakah Pak Anies ini mengkritik Pak Prabowo? Sebenarnya sah-sah aja ya. Saya bukan mendukung Pak Anies ya. Jangan berpikir saya mendukung Pak Anies ya. Bukan ya. Saya nggak mendukung siapapun di sini ya. Saya nggak mendukung Pak Prabowo, saya nggak mendukung Pak Anies juga. Tapi masalahnya gini ya. Kalau suatu negara itu sejahtera, kalau suatu negara itu misalnya berkecukupan, maka presiden harusnya nggak usah takut ya, nggak usah takut makar gitu, nggak usah takut pemerintahannya digulingkan gitu. Karena saya perhatikan Pak Prabowo ini ya, saya melihat ada semacam ketakutan dia digulingkan. Itu yang jadi permasalahan. Ada semacam
dugaan makar gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini semacam masalah daripada Pak Prabowo? Apakah Pak Prabowo dalam hal ini orang yang sangat parno gitu dengan yang namanya kudeta atau apapun itu namanya? Menurut saya pribadi agak sedikit gitu ya. Nah, ini yang jadi permasalahan. Harusnya kalau dia misalnya merasa bahwa dia bekerja sudah maksimal, sudah mensejahterakan rakyat, ya sudah bikin rakyat sejahtera, nggak kemiskinan dan sebagainya, ya ngapain pemberontak ya kan? Jadi pemberontak itu terjadi karena apa? Pemberontakan terjadi karena apa? Karena merasa dijolimi gitu. Ya, merasa bahwa ya pemerintahan zaman sekarang ini nggak beres gitu ya. Makanya terjadi pemberontakan. Bukan berarti saya ngajak yang untuk makar atau memberontak ya. Itu yang jadi permasalahan. Kemudian selain itu yang kalau saya perhatikan Pak Prabowo ini sudah mulai pikun ya. Bukan berarti saya mengatakan Pak Prabowo ini bodoh ya. Udah mulai pikun kalau saya perhatikan. Kenapa? Karena banyak kebijakan-kebijakannya yang meleset gitu ya. Ada banyak yang gagal ya. Ada yang berhasil ya, saya harus mengakui ya. Saya tidak menjelekkan Pak Prabowo di sini ya. Ada yang berhasil, tapi banyak banget yang gagal program-programnya. Dan saya yakin Pak Prabowo ini tidak tahu apa permasalahan daripada bangsa kita yang sebenarnya. Ya, ini mungkin akan bikin warga kuno kejang-kejang kelunjatan berjemaah. Dia nggak tahu apa permasalahan bangsa kita. Karena saya meyakini Pak Prabowo ini kehidupannya itu berada di lingkungan yang sangat-sangat berkecukupan. Pak Prabowo dari kecil nggak pernah menderita kan? Nah, itu menderita. Nggak pernah tinggal di ruang lingkup yang kumuh, yang banyak masyarakat yang pengangguran, ya. Daerah yang sangat-sangat rawan dengan kejahatan gitu, nggak pernah tinggal di daerah tersebut. Jadi dia nggak mengetahui gitu, dia tinggalnya di daerah elit gitu ya, kantornya ber-AC dan sebagainya. Harusnya apa? Harusnya turun dong ya ke lapangan. Ya, jangan percaya gitu aja anak buahnya. Jadi kalau saya perhatikan ya Pak Prabowo ini percaya banget dengan anak buahnya. Boleh percaya dengan anak buah. Tapi kalau saya perhatikan informasi-informasi yang masuk ke Pak Prabowo ini disaring gitu. Itu kalau saya perhatikan nggak tepat sasaran, nggak tepat banget. Ya, menurut kalian gimana? Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Bisa dong dibuktikan ya. Apakah kepikunan itu bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Bisa dong ya. Sebenarnya ya, saya bukan penggemar Ganjar ya. Kalau Ganjar itu bukan partai PDIP, ya, menurut saya pribadi visi dan misi Pak Ganjar itu lebih masuk akal. Karena apa? Karena dia fokus pada pendidikan, gaji guru itu ya, kemudian internet. Saya dulu sangat suka ya kebijakan daripada Pak Ganjar. Cuman Pak Ganjar ini udah kepalang terlalu patuh terhadap PDIP gitu ya. Kemudian Pak Ganjar ini sudah kepalang mengurusi bola gitu ya. Itu sebenarnya yang bikin orang dendam dengan Pak Ganjar ini. Sehingga apa? Sehingga Pak Ganjar ini susah menang gitu. Ya, mudah-mudahan nanti ya Pak Ganjar ya, atau Pak KDM ya, atau siapapun itu ya. Kalau saya pastikan Pak Prabowo ini banyak kebijakannya itu nggak tepat sasaran. Banyak banget kebijakannya. Apa itu kebijakan Pak Prabowo ya selanjutnya nggak tepat sasaran? Pak Prabowo bikin sekolah Garuda gitu. Jadi dia bikin sekolah baru, nggak mau memperbaiki sekolah lama. Ya, itu yang jadi permasalahan. Harusnya sekolah lama itu yang dirubah gitu ya, direstorasi. Ya, diperbaiki, bukan malah bikin sekolah baru gitu. Itu kan menimbulkan ketimpangan gitu. Bikin sekolah baru gitu. Lalu nanti yang sekolah lama itu gimana? Tetap terbengkalai. Lalu sekolahnya gimana? Nggak keurus gitu. Harusnya memperbaiki sekolah itu sendiri, bukan bikin sekolah baru gitu. Ya, kemudian dia nggak fokus pada guru gitu ya. Honorer, menderita. Padahal ya kalau membangun bangsa itu fokusnya pada guru dulu deh. Gaji guru dinaikin, kemudian kualitasnya dinaikin gitu ya. Minimal gaji 10 juta gitu ya. Orang-orang yang profesional gitu ya, jadi guru. Banyak tuh yang mau ya kalau gajinya segitu. Ya, cuma kan kita kan nggak mau gitu ya, nggak mau memperbaiki sampai ke akar-akarnya. Menurut kalian gimana?
Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Saya berpihak pada kebenaran. Kalau saya mengatakan benar ya benar gitu. Kalau salah salah gitu. Bagaimana menurut kalian? Apakah Pak KDM itu lebih baik daripada Pak Prabowo? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Kemudian kebijakan daripada Pak Prabowo yang keliru itu adalah koperasi merah putih. Jadi gini guys, sebenarnya koperasi merah putih ini idenya bagus ya, supaya masyarakat itu punya pinjaman dan sebagainya ya. Tapi kan permasalahannya, Pak Prabowo harus sadar bahwa bangsa kita itu krisis identitas, krisis yang namanya kepercayaan gitu. Lalu ngapain kita bikin koperasi yang aneh-aneh gitu? Harusnya yang diperbaiki dulu ya karakter masyarakatnya dulu yang diubah, budayanya dulu yang diubah. Ya, pekerjaan paling berat dari seorang pemimpin itu adalah merubah budaya. Kalau budaya nggak dirubah, maka sebanyak apapun duit digelontorkan ke koperasi merah putih, maka ya nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Kenapa? Karena ya masyarakat kita itu bermental garong gitu. Nggak semuanya tapi ya. Ini menurut data ya. Lagi-lagi kita bicara by data. Menurut data dari Transparansi, tingkat kepercayaan dunia terhadap Konoha itu sangat rendah. Terbukti dengan masifnya korupsi yang ada di Konoha. Pemerintah kita itu salah satu pemerintah paling korup di dunia menurut data dari Transparansi. Ya kalau mau bantah pakai data ya. Nah itu artinya tanpa kita sadari sebenarnya permasalahan bangsa kita itu bukan pada bikin program ini, program itu, bukan. Tapi budaya kita itu yang perlu diperbaharui dulu gitu ya. Budaya, tradisi kita itu diperbaiki gitu ya. Tradisi atau culture seperti apa gitu. Culture kejujuran. Jadi sebanyak apapun duit dikelontorkan ke duit koperasi itu nggak bakalan selesai. Karena saya pengusaha gitu. Ya saya sudah banyak merekrut orang gitu ya. Jadi karakter seseorang itu ya biasanya ya masyarakat kita itu kalau dikasih duit itu kalau lihat duit itu matanya hijau gitu. Karena apa? Karena kita itu sangat-sangat mudah tergoda gitu dengan apa? Dengan duit gitu. Kita itu menuhankan duit ke Tuhan, bukan ke Tuhan, keuangan yang Maha Esa. Ya kita tuh menganut yang namanya keuangan yang Maha Esa. Karena apa? Karena ya dikit-dikit uang ya. Ada semacam misalnya nih katakanlah ada calon politisi misalnya. Maka kalau politisi ini nggak punya duit, siapa yang mau milih? Nggak ada kan? Ya udah ujung-ujungnya duit gitu. Kenapa di Konoha itu nggak ada misalnya nih ya mewakili petani, mewakili orang yang di bawah gitu ya, masyarakat jelata gitu. Kenapa? Karena kita nggak punya partai kiri. Partai kiri lah sebenarnya yang bisa mewakili suara petani ya, suara nelayan dan sebagainya. Partai kiri di Konoha kan sudah dihabisi ya. Sehingga kita terlalu ke kanan gitu. Kita terlalu ke kanan. Sebenarnya kan di tengah-tengah ya. Jangan terlalu ke kiri juga, jangan terlalu ke kanan juga, di tengah-tengah gitu. Nah itu yang saya perlu bahas di video ini ya. Tapi Anda yang memutuskan ya, saya tidak akan memutuskan ya. Silakan simpulkan sendiri. Menurut keyakinan saya, Pak Prabowo ini sudah pikun karena banyak kebijakannya yang meleset gitu. Dia nggak ngerti apa permasalahan masyarakat kita itu. Mungkin ya dugaan saya, Pak Prabowo itu pengen memperbaiki, mungkin saja ya, pengen memperbaiki yang namanya pendidikan, memperbaiki yang namanya budaya kita dan sebagainya. Tapi kan itu kan nggak langsung kelihatan. Kalau Pak Prabowo itu memperbaiki pendidikan itu kan nggak terlalu berpengaruh terhadap masyarakat. Nggak pengaruh banget. Lama itu ya pengaruhnya. Jadi itu artinya pemerintah kita itu ada nggak ada, ya nggak terlalu berpengaruh gitu. Nggak terlalu berpengaruh. Ya pengaruhnya cuma 1-5% doang, nggak terlalu berpengaruh banget gitu. Kemudian siapa yang salah? Apakah Pak Prabowo atau masyarakat? Masyarakat kita. Saya nggak menyalahkan Pak Prabowo di sini. Karena yang milih Pak Prabowo itu kan masyarakat kita. Pak Prabowo itu nggak jatuh dari langit. Ada yang memilihnya. Kemudian, kalau misalnya ada masyarakat yang cerdas gitu, apakah dia akan memilih pemimpin yang bodoh? Enggak kan?
dia akan memilih pemimpin yang cerdas. Bukan berarti yang cerdas itu Pak Anies, ya. Karena Pak Anies juga bukan orang yang cerdas. Buktinya apa? Buktinya DKI ketika dia jadi gubernur, apakah dia lebih baik daripada pesaing-pesaingnya? Enggak juga. Biasa aja. Cuman pendukungnya yang mengatakan bahwa Pak Anies ini cerdas. Enggak terlalu, ya cerdas dari mana? Cerdas dari Hong Kong. Enggak terlalu, saya perhatikan. Saya yakin, saya percaya bahwa Pak Anies ini akan bernasib sama seperti Amin Rais. Anies, the next Amin Rais. Gelandangan politik. Menurut kalian gimana? Apakah yang saya katakan benar atau tidak? Kenapa Amin Rais itu gelandangan politik? Apa alasannya? Apakah karena dia bertikai dengan Pak Gus Dur? Apakah dia bermusuhan dengan Pak Gus Dur? Bagaimana dengan Pak Anies? Kenapa Pak Anies itu akan berakhir tragis seperti Amin Rais? Apa alasannya? Apakah karena Pak Anies ini punya sejarah masa lampau dengan Pak Ahok? Itu berhubungan, guys, tanpa kita sadari. Saya tidak akan memutuskan, silakan putuskan sendiri. Saya tidak memutuskannya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Dimana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.